Oke, nah kemudian Mas Arief kalau tadi dijelaskan sebenarnya payung hukum itu penting sambil menunggu Perpres perbaikannya seperti apa. Tapi kan ini anak-anak ini kan sudah berjatuhan ya, dan kita bersyukur mungkin nggak ada kehilangan nyawa. Tapi kan juga orang tua, sekolah, bahkan anak-anak sendiri kan merasa khawatir. Ada yang bahkan sempat mengadakan lalu siapa yang bertanggung jawab? Bisakah kemudian para orang tua yang anaknya menjadi korban menuntut BGN misalnya? Apakah ada celah itu? Iya, saya pikir persoalan keracunan ini bukan hanya persoalan hukum biasa ya. Dan pertanyaan Mbak Afia tadi adalah apakah masyarakat gitu ya, terutama orang tua dan juga anak yang menjadi korban, anak-anaknya menjadi korban itu bisa mengajukan upaya hukum? Tentu saja bisa ya. Tentu saja bisa. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab hukum ya terhadap sebuah kebijakan yang kebetulan ini MBG yang memang mengakibatkan kerugian bagi warga negara. Nah, tergantung tuntutannya mau ganti rugi material, yaitu misalkan bisa menggugat melalui perbuatan melawan hukum, class action gitu ya, atau kemudian justru yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana menggugat kebijakan MBG yang dibuat oleh kebijakan yang kemudian direncanakan dengan asal-asalan ya, kemudian aturan hukumnya bahkan belum ada tapi sudah berjalan dengan anggaran yang begitu bahkan tahun depan mau diberikan 335 triliun per hari tadi Mbak Afi jelaskan 1,2 triliun. Itu luar biasa, bahkan menyedot anggaran pendidikan, anggaran kesehatan bagi publik. Dan uang itu berangkat dari APBN yang kita semua warga negara itu membayar pajak. Jadi sebetulnya yang bisa menggugat bukan hanya orang tua atau yang anak-anaknya menjadi korban secara langsung. Tapi pembayar pajak? Pembayar pajak. Kita semua sebagai warga negara, Mbak Afi, juga bisa menggugat ya, dan mempertanyakan kenapa kemudian MBG ini dipaksakan dan apalagi targetnya begitu ambisius gitu ya dari Pak Presiden langsung. Nah, saya ingin kemudian menambahkan juga terkait dengan pertanyaan, kenapa sampai hari ini tidak ada dasar hukumnya? Kenapa kemudian bisa berjalan? Ini praktek penyelenggaraan negara yang menurut saya salah kaprah, begitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan pelaksanaan sebuah kebijakan atau program pemerintah, khususnya ini kan janji presiden ya. Kita ini negara hukum. Ya, kenapa harus kemudian mengstate di konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum? Itu agar negara ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan, melaksanakan sebuah program-program itu ada kepastian hukumnya buat publik, buat masyarakat, buat rakyat gitu ya. Jadi per hari ini bisa dikatakan MBG tidak ada kepastian hukumnya? Kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Kalau menurut saya tidak ada. Ya, kenapa? Karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu itu memberikan penegasan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 3 prinsip dalam administrasi pemerintahan. Pertama adalah asas legalitas. Harus ada dulu dasar hukumnya yang jelas begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah asas menegakkan, menghormati, melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bicara soal tujuannya harus jelas ya. Institusi yang melaksanakan tuh harus sesuai dengan tupoksinya. Kalau tadi Cisti bilang bingung juga tujuannya yang mana gitu ya. Dan dan bahkan kemudian keadilan, non diskriminasi. Baik. Nah, saya tidak melihat prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dilaksanakan dalam program MBG. Oke, saya harus jeda Mas Arief. Kita lanjutkan sesaat lagi dengan catatan dari Mas Arief dan juga Mas Fahrial. Lalu beberapa upaya evaluasi yang dilakukan. Haruskah kemudian MBG dihentikan dulu atau kemudian berjalan dengan situasi perbaikan ke depan? Kami lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.